dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Marilah berdoa. Allah yang kekal, dalam diri-Mu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh, menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema, kenapa sih di gereja Katolik ada tabernakel? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, ketika kita memasuki gereja Katolik, tentunya pandangan kita akan tertuju pada sebuah kotak dengan lampu yang menyala di dekatnya. Kotak apakah itu? Ya, itu tabernakel. Apa itu tabernakel? Mengapa di gereja Katolik ada tabernakel? Apa fungsi tabernakel? Asal kata tabernakel. Tabernakel berasal dari bahasa Inggris tabernacle, artinya tenda, pondok atau rumah penginapan. Sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut miskan, artinya tempat Tuhan berdiam di tengah umatnya. Dalam bahasa Yunani disebut skeno, artinya bertempat tinggal atau mendiami. Dan dalam bahasa Latin disebut tabernaculum, artinya rumah penginapan. Dalam kitab Keluaran, pada waktu itu bangsa Ibrani, nenek moyang bangsa Israel, mengembara di padang gurun menuju tanah Kanaan, dan mereka berjumpa dengan Yahwe Allah mereka. Lalu Allah meminta Musa untuk membuat kemah suci. Kemah suci ini menjadi tempat ibadah yang bisa dipindah-pindah. Tabernakel atau kemah suci ini dalam Perjanjian Lama menjadi tempat kehadiran Tuhan atau tempat tabut perjanjian Allah. Sama pengertiannya dengan tabernakel yang ada di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik menamai tabernakel karena tempat ini digunakan sebagai tempat di mana tubuh Tuhan Yesus bersemayam atau berdiam dalam rupa ekaristi. Bentuk tabernakel ini seperti apa? Letaknya di mana? Diatur dalam kitab hukum kanonik. Pengertian tabernakel. Tabernakel adalah sebuah lemari atau kotak penyimpanan khusus untuk menyimpan sakramen yang telah disucikan, tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Kristus dalam bentuk roti dan anggur yang digunakan dalam ritus komuni suci. Fungsi tabernakel. Tabernakel berfungsi sebagai tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus, yakni tubuh Kristus dalam rupa hosti yang telah dikuduskan dalam perayaan Ekaristi. Lalu, mengapa hosti harus disimpan di tabernakel? Jawabannya adalah yang pertama viaticum, yaitu untuk diberikan kepada umat yang sakit yang tidak bisa ikut dalam perayaan Ekaristi di gereja, atau untuk bekal terakhir bagi orang yang akan meninggal. Kedua, adorasi. Sebagai penghormatan kepada sakramen Maha Kudus dalam adorasi kudus, untuk dihormati, disembah, ditunjukkan sebagai simbol kehadiran Kristus sendiri. Ketiga, pastoral, yaitu tubuh Kristus disimpan untuk dibagikan pada perayaan berikutnya, terutama untuk upacara Jumat Agung. Keempat, teologinya. Selain dalam perayaan Ekaristi, tanda kehadiran Kristus juga dinyatakan dalam sakramen Maha Kudus yang disimpan di dalam tabernakel. Bentuk dan penempatan tabernakel. Pertama, harus kokoh, tidak mudah dibongkar, tidak tembus pandang, anggun, dan dihias dengan pantas, sesuai dengan PUMR nomor 314. Kedua, dapat masuk ke dalam tembok gereja atau ditempatkan pada tempat yang menarik. Tiga, tidak sekali-kali ditempatkan di atas altar, tempat di mana Ekaristi dirayakan. Keempat, dilengkapi dengan kunci
untuk menghindari terjadinya pencemaran hosti. Tabernakel di Kapel Ekaristi. Pertama, di luar gedung gereja di mana dilaksanakan perayaan Ekaristi, harusnya ada tempat khusus yang memadai yang disebut Kapel Ekaristi. Kedua, tempat itu dirancang khusus untuk digunakan oleh siapa saja jika ingin berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Tiga, sebagai tempat devosi yang berkaitan dengan Ekaristi, maka tempat ini harus mudah dijangkau oleh umat yang akan berdoa. Empat, jika umat yang hadir dalam misa harian tidak terlalu banyak, maka misa dapat dilaksanakan di Kapel Ekaristi. Tabernakel dalam gereja. Sebagaimana halnya dengan ambo, sedilia, dan altar, maka sebaiknya hanya ada satu tabernakel dalam gereja. Sebelum digunakan untuk keperluan liturgis, maka tabernakel harus diberkati lebih dahulu. Tanda lampu yang menyala. Jika di dalam tabernakel terdapat sakramen Maha Kudus, maka sebuah tanda berupa lampu kecil dinyalakan dengan menggunakan lilin atau bahan bakar minyak. Lampu ini sebagai tanda kehadiran Tuhan. Jika tidak ada sakramen Maha Kudus dalam tabernakel, penandaan ini tidak diperlukan. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang kenapa sih di gereja Katolik ada tabernakel. Semoga membantu wawasan iman Katolik kita. Salam.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Advent keempat. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah masuk pada Minggu Advent yang keempat. Sekaligus juga kita melanjutkan novena untuk menyambut kelahiran Sang Emmanuel, Sang Juru Selamat, yaitu novena Kanak-kanak Yesus hari ke-7. Tema kita, Yesus sahabatku, murnikanlah pikiranku. Pada perayaan Ekaristi ini juga kita akan mendukung saudara-saudari kita yang hari ini siang tadi dibaptis menerima kelahiran baru, dan pada Ekaristi ini mereka akan menyambut komuni yang pertama, tubuh dan darah Kristus sebagai suatu kesatuan dengan kita semua, satu gereja, dan terutama menerima hadiah yang luar biasa, yaitu hidup Yesus sendiri.
Dan juga pada perayaan ini kita nanti akan menyaksikan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun perkawinannya di bulan ini. Mereka akan membaharui janji perkawinan dan mereka juga yang tadi dibaptis, mereka sudah melangsungkan perkawinan dalam perkawinan Katolik tapi akan membaharui juga pada sore hari ini. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kehadirannya yang menggugah kita untuk berani memohon belas kasih, mohon pengampunan agar kita pantas dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Intensi misa pada sore hari ini kita dimohon untuk mendoakan Ibu Saripah yang telah dipanggil Tuhan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember yang lalu. Kita mohon agar Ibu Saripah bisa mengalami kedamaian dan bisa mengalami juga kemurahan dan kerahiman Tuhan sehingga bisa berbahagia bersama Allah di surga. Ya Allah yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus, Putramu, Sang Emmanuel. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran dan penyertaannya dalam hidup kami sehari-hari, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu.
Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang Anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul
untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah diambang
perayaan Natal. Ya, sudah ada dekorasi, di depan juga sudah ada dekorasi. Mungkin juga kita sudah berpikir kira-kira apa yang bisa diberikan untuk mereka yang dekat dengan kita, entah keluarga, entah orang tua, sebagai hadiah Natal. Kita ingin agar kita sungguh-sungguh bisa merayakan Natal dengan penuh kedamaian, dengan rasa bahwa Allah sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Bagaimana untuk bisa mengalami perayaan Natal yang damai dan pengalaman sukacita Natal boleh kita alami? Pada bacaan hari ini, dari Injil, kita mendengarkan bagaimana seorang lelaki yang sederhana, namanya Yusuf, yang mempunyai rencana masa depannya untuk bisa menikahi seorang gadis, gadis yaitu Maria. Tapi apa yang terjadi bahwa sebelum mereka hidup bersama, Yusuf mengetahui bahwa Maria sudah hamil duluan. Apa yang bisa kita bayangkan dalam benak Yusuf ini? Tentu saja dia akan kecewa ya, karena dia tahu mengapa wanita ini yang akan saya nikahi malah sudah hamil duluan. Tetapi kekecewaan itu tidak diungkapkan secara nyata dengan penuh emosi bahwa dia ingin menyatakan bahwa dia itu bukan hasil dari dia, tapi dia dengan diam-diam mau menceraikan. Ya. Supaya apa? Sebetulnya mau melindungi Maria dari kekejaman hukum waktu itu, di mana kalau ada wanita hamil di luar perkawinan misalnya, pasti hukumannya dirajam dengan batu. Inilah Yusuf sebagai salah satu tokoh dalam masa Advent untuk bisa menyambut Sang Emmanuel. Apa sebetulnya yang dilakukan Yusuf? Di tengah kegelisahan hatinya, di tengah ketakutan akan masa depannya yang tidak lagi jelas, dia sedang menimbang-nimbang itu, dia mendengar dari malaikat sendiri untuk tidak takut. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut. Takut akan apa? Ya, takut akan hidupnya, takut akan kehilangan masa depannya, takut bahwa semua yang sudah direncanakan hancur. Dia seperti tidak lagi mempunyai kendali dalam hidupnya. Ketakutan ini diminta oleh malaikat untuk tidak merajai hatinya, untuk tidak mengarahkan dia ke hal-hal yang seringkali membuat dia putus asa. Dengan kata lain, jangan takut, Yusuf, percayalah, rencanamu yang begitu indah mungkin, tidak kamu lihat lagi masa depanmu, tapi ada rencana di balik itu, yaitu rencana Allah. Beranikah engkau meninggalkan apa yang sudah kamu rencanakan dan mengambil rencana Allah itu menjadi jalan hidupmu? Undangan untuk percaya. Yusuf tidak mendengarkan penjelasan tentang bagaimana nanti hidupnya. Tidak juga diberi rencana-rencana yang indah. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dia menjawabnya dengan perbuatan. Dia katakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Inilah dasar bagaimana untuk bisa mengalami sukacita Natal, yaitu iman yang sejati. Iman yang tidak berdasarkan pada kepastian bahwa Tuhan akan menyelenggarakan segalanya begitu indah, tapi dia percaya bahwa di balik rencananya ada rencana Tuhan yang lebih indah. Apa itu? Dia sendiri tidak tahu, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan malaikat kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini yang kita harapkan. Kepercayaan dari situasi yang seringkali
membuat kita bingung dalam hidup ini. Seringkali kita berdoa memohon sesuatu dalam hidup kita, tetapi hidup kita ya begitu-begitu saja. Ternyata Tuhan kok tidak mendengarkan doa kita. Seringkali kita dengan penuh kasih menolong banyak orang, membantu menjadi pelayan-pelayan gereja. Apa yang terjadi bukannya sesuatu yang baik, pujian atau penghormatan, tapi seringkali cibiran. Ada sesuatu di balik itu semua. Yusuf memberikan teladan bagi kita, percayalah di balik semua itu kita menyelenggarakan hidup kita pada penyelenggaraan yang ilahi, penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita mohon rahmat ini di hari-hari menjelang tanggal 25. Kalau kita masih begitu galau dalam hidup ini, ketidakpastian masih melanda kita, kita mohon iman yang sejati, mohon agar kita mampu mempercayakan hidup kita kepada rencana Allah sendiri. Kita mohon agar Sang Emmanuel yang diwartakan oleh para nabi sebelumnya dan para malaikat sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah menyertai kita, Allah ingin ikut dalam situasi hidup kita yang paling nyata, paling konkret. Bukan hanya sesuatu yang sudah jelas, yang terang, yang damai, tapi pada saat kita mengalami kegelapan hidup, pada saat kita tidak punya kepastian, kita mohon agar Sang Emmanuel tidak meninggalkan kita. Kita mohon iman agar mampu melihat dalam hati batin kita bahwa Tuhan yang kita imani menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Cinta kasih Allah Bapa sungguh amat agung. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur dan iman kita akan kasih sayang-Nya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah yang kudus, Allah Bapa Maha Kasih, teguhkanlah dan perbaruilah gerejamu dalam mewartakan kasih-Mu bagi keselamatan dunia berkat perayaan penjelmaan Putra-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah masyarakat kami dalam mendakapi sabda-Mu, sehingga kami semakin mengakui misteri cinta kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kaum muda kami yang saat ini sedang berjuang menyelami arti kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia dengan terlibat berbagi hidup bagi sesama. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini,
Allah Bapa Maha Setia, berkatilah kami semua dalam berbagi kegembiraan Natal, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu memperbarui dan mengobarkan cinta kasih kami, hingga kami makin sehati dan sejiwa dengan Yesus Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita akan meneruskan dengan doa novena kita. Kita akan mendoakan doa novena dan diawali dengan lagu Datanglah, oh datanglah. Mari kita berdiri. Datanglah. Yesus yang terkasih,
Dengan lemah lembut Engkau mengasihi kami. Sukacitamu terbesar adalah tinggal di antara kami dan memberikan berkat-Mu kepada kami. Walaupun kami tak pantas menerima kasih-Mu, namun kami merasa tertarik kepadamu, ya kanak-kanak Yesus terkasih, karena Engkau dengan senang hati mengampuni kami dan merajai kami dengan kuasa-Mu yang agung. Begitu banyak orang yang berpaling kepadamu dengan keyakinan telah menerima berkat dan permohonan mereka terkabul. Pandanglah kami, roh kami berlutut di hadapan altar-Mu. Hati kami seluruhnya terbuka bagi-Mu, sambil berdoa, memohon dan berharap teristimewa ke dalam hati-Mu yang maha kasih. Kami bawakan permohonan ini. Kuasailah kami dan semua yang ada pada kami sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Karena kami tahu dalam kebijaksanaan-Mu dan kasih-Mu yang ilahi, Engkau akan mengatur segalanya demi kebaikan kami. Kanak-kanak Yesus yang Maha Rahim, jangan melepaskan pegangan tangan-Mu dari kami. Lindungilah dan berkatilah kami senantiasa. Kami berdoa, ya anak termanis, demi nama Bundamu, Maria yang tersuci, yang memelihara Engkau dengan amat mesra, dan demi hormat Santo Yusuf yang menatang Engkau dulu. Hiburkanlah kami, buatlah kami bahagia, sehingga kami dapat meluhurkan Engkau, serta bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami, untuk selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Diberkatilah yang datang dalam Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa sore hari ini, Ibu Saripah. Dan kita dalam keheningan batin kita kenangkan mereka yang begitu dekat dalam hidup kita dan sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang dimuliakanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama-Mu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kau
Saya akan memanggil pasangan suami istri yang akan membarui janji perkawinannya, yang mereka yang berulang tahun di bulan ini, ulang tahun perkawinan, dan sekaligus yang tadi menerima pembaptisan dan akan membarui janji perkawinannya. Silakan maju. Agak panjang sedikit ya Kak, karena ada 15-an ya, 15. Kalau tidak bisa satu, bisa berdua baris kalau cukup. Agak maju dikit, maju. Oke, sudah menerima teksnya semua? Halaman depan ya, buku di teks sudah siap. Oke. Para bapak, bersediakah saudara tetap mencintai istri saudara dalam untung dan malang, dalam keadaan suka dan duka seumur hidup? Ya, saya mau. Para ibu, para istri, bersediakah saudari tetap mencintai suami saudari dalam untung dan malang, dalam keadaan suka dan duka seumur hidupmu? Ya, saya mau. Sekarang bersama-sama suami istri membaharui janji perkawinan. Pada hari yang bahagia ini, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus Juru Selamat kami, di hadapan imam, serta seluruh umat yang hadir di sini, kami membaharui janji perkawinan kami sebagai suami istri. Kami berjanji akan tetap saling mencintai dan menghormati sebagai suami istri seumur hidup kami, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan untung maupun malang. Demikianlah janji kami, demi Allah dan kitab sucinya. Amin. Dan sekarang bersama-sama juga mendoakan doa suami istri. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mempertemukan kami berdua sebagai suami istri. Engkau menghendaki agar kami sehati sejiwa, menghayati hidup dan menjalani tugas-tugas di dunia ini. Dengan penuh iman, kami bersyukur atas rahmat kesetiaan dan kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami dalam menjalani hidup perkawinan kami. Kami mohon, dampingilah kami berdua, supaya tetap setia dan sanggup melaksanakan tugas panggilan perkawinan kami menurut kehendak-Mu. Semoga kami setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, seperti Yesus setia tatkala menderita di Taman Zaitun. Semoga kami pun selalu setia satu sama lain dan tak jemu-jemunya mengusahakan kebahagiaan bersama. Semoga hari-hari mendatang yang akan kami jalani semakin membuat kuat pengaduan hati kami sebagai suami istri dan sebagai ayah dan ibu. Dan setelah menyelesaikan tugas kami berdua di dunia ini, semoga Engkau memperkenankan kami berbahagia bersamamu di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, dan semua anggota keluarga selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdiri, kita mendoakan doa Tuhan Yesus, ubahlah keluarga kami. Datanglah ya Tuhan Yesus, angkatlah ketegangan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan kelenturan-Mu yang suci. Angkatlah kekacauan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan ketenangan-Mu yang kudus. Angkatlah kecemasan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan keyakinan yang tenang. Angkatlah ketakutan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan iman yang kuat. Angkatlah kepahitan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan rahmat-Mu yang manis. Angkatlah kegelapan dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan cahaya-Mu yang lembut. Angkatlah sikap dingin dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan kehangatan kasih-Mu. Angkatlah malam yang kelam dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan hari-Mu yang terang benderang. Angkatlah musim dingin dalam keluarga kami, dan gantikanlah dengan musim semi yang menggembirakan. Luruskanlah yang bengkok, obatilah yang patah, penuhilah yang kosong. tumpulkanlah sisi keangkuhan kami, tajamkanlah sisi kerendahan hati, Kobarkanlah api cinta kasih, dan padamkanlah nyala keserakahan kami. Semoga kami melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami, sehingga kami dapat memandang wajah Allah dan menikmati damai dalam keluarga kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas sabda dan tanda yang mewartakan kedatangan putra-Mu yang makin dekat. Kami mohon, sucikanlah hati kami, agar kami makin siap dan pantas untuk menyambutnya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 21 Desember 2025. 1. Pendaftaran misdinar dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. 2. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus mengajak anak-anak TK dan SD untuk mengikuti acara Christmas Art pada hari Kamis 25 Desember 2025 pukul 11 sampai dengan pukul 14 bertempat di Aula Lantai 3 Paroki dengan dress code merah atau hijau. Mohon dukungan dan partisipasi dari orang tua. 3. Panitia Natal dan Tahun Baru Paroki Hati Kudus. Demi kenyamanan, keamanan, dan kekusukan dalam perayaan Ekaristi, maka ada beberapa hal yang penting yang wajib diperhatikan bagi umat yang akan mengikuti misa Hari Raya Natal. Umat diharapkan untuk datang lebih awal agar tidak terlambat dalam mengikuti misa kudus. Pintu masuk atau gerbang akan ditutup 10 menit setelah misa berlangsung. Dilarang membawa ransel atau tas besar dan benda-benda berharga yang mencolok. Tidak diperbolehkan untuk booking seat atau memesan tempat duduk bagi umat yang belum hadir. Tidak meninggalkan sampah apapun di dalam dan sekitar kompleks gereja.
Jadwal misa Natal dan Tahun Baru dapat dilihat pada banner di depan gereja, grup WhatsApp, dan media sosial paroki melalui Facebook, YouTube, dan Instagram. Laporan kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sejumlah Rp25.632.000. Kolekte kedua Rp14.781.000. Donasi bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tahap 3 sejumlah Rp25.661.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita mengaturkan terima kasih kepada para petugas liturgi sore hari ini, Prodiakon, tim multimedia kita, Miss Dinar atau putra-putri altar, petugas tata laksana, pemazmur dan lektor kita, dan tak lupa KUR dengan dirigen serta organisnya. Kita sekarang siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada